adalah tutorial untuk elektronik rekam medis. Dimulai dari registrasi pasien ke salah satu poli. Kita mulai registrasi pasien. Kita cari pasien yang akan diregistrasi. Misalkan namanya kita cari Aceh Pasarudji, lalu klik cari. Setelah muncul, kita klik pasien ini. Kita ambil ke, apabila ini di enter, di sini terlihat kosong ya, ini di enter itu akan mengambil data dari BPJS. Hanya ini nanti di sesi yang lain untuk urusan yang versi 2-nya bridging ke BPJS. Ini kita ambil poli paru. Dokternya Dokter Damayanti. Oke. Udah di ini kita diagnosanya pilih apa, sudah diisi semua, simpan. Oke, berhasil disimpan. Oke, sekarang kita lari ke ke rekam medis. Oke, di sini kita masuk ke dokter ini Katarina. Ada satu pasien di sini. Di sini akan muncul semua pasien yang didaftarkan di poli sesuai hari yang didaftarkan dari medical record depan. Oke, dokter lakukan klik atas nama Aceh Pasanudin ini, maka akan keluar di sini data-data asesmen medis. Ini ada gambar, ini ada tanda tangan. Di sini kita ambil asesmen medis, kita isi. Nah, ini ada terus, ini asesmen medis ini yang pertama. Jadi sebelumnya mungkin sudah diisi, makanya akan muncul di sini. Misalkan itu ini auto anamnesis misalkan. Lalu kita kasih tanda di sini. Ini warnanya bisa dirubah, warna merah misalkan. Oh, di sini kita kasih tanda. Oke. Lalu jalan pengobatan lanjutan itu ini semua ini dokter yang tahu, diisi dokternya, lalu kita tanda tangan. Setelah ditandatangan ini langsung disimpan ya, message-nya itu tersimpan. Oke, di sini juga ada namanya riwayat pemeriksaan. Riwayat pemeriksaan itu bisa dilihat di sini, riwayat pemeriksaannya apa saja, bisa muncul di sini, tindakannya apa. Di sini juga riwayat laboratorium ya, tanggal berapa terakhir ini hasil labnya. Dokter juga bisa melihat riwayat radiologinya, ini juga ada, hanya tidak ada gambarnya. Lalu bisa juga melihat catatan pasien terintegrasi ya, tanggal sekian kemana, tanggal ini mendapatkan obat apa, dan semua ini setiap tanggal muncul semua di sini. Ini catatan ke poli manapun akan muncul di CPPT ini. Oke. Nah, ini sudah merupakan isi asesmen medis, dan asesmen medis ini akan terus ikut pada saat si pasien ini datang berobat kembali. Di sini kita mengisi catatan pemeriksaan terintegrasi ya. Ini yang tadi masuk di subjektif. Nah, sekarang inventarisasi data ini misalkan tes ya, asesmennya misalkan ini diagnosa, pilih diagnosanya misalkan ya, obat-obat yang diberikannya apa, planningnya apa, rutin misal. Di sini juga ada tempat tanda tangan. Lalu kita simpan. Nah, pada siap disimpan ini baru akan muncul ini, buat surat kontrol atau buat surat konsul. Oke, kalau konsul ini masuk ke, misalkan dikonsul ke poli lain atau pre-op, misalkan ini kalau kita lihat ya, ini ada misalkan kalau pre-op, diklik pre-op akan keluar ke poli mana aja dia akan diarahkan. Kalau misalkan dia akan dikonsul ke poli tujuan mana,
dicari nama polinya, lalu apa konsulnya, tanggal berapa akan dikonsulkannya. Ini kalau di nikah. Nah, kalau buat surat kontrol, nah berarti misalkan ini harus datang sebulan yang akan datang. Nah, dibuatlah di sini. Di sini akan masuk misalkan harus datang lagi tanggal 9 misalkan. Ya, dibuat lagi. Ini tinggal dibuatkan. Karena ini tidak pakai SEP, dia tidak akan bisa membuat karena ini terbridging ke BPJS. Ya, dibuatkan surat kontrolnya itu. Ini yang masalah CPPT-nya, lalu ini edukasi, persetujuan, lalu persetujuan penolakan. Ini semua form ini form masing-masing rumah sakit. Jadi berbeda dengan rumah sakit satu, pastinya berbeda dengan rumah sakit yang lain. Di sini dilengkapi juga dengan SPRI. Nah, SPRI ini berarti dia tinggal mengajukan, misalkan harus ke rawat inap, dia lakukan rawat inap di sini, tinggal disimpan tanggalnya kapan, disimpan, nanti dia sudah nge-create SPRI yang akan dijadikan dasar untuk pembuatan SEP rawat inap. Ini jadi yang terbaru ini dia sudah terbridging ke BPJS. Nah, di sini ada order obat. Nah, order obat ini di sini bisa melihat pilihan, ya. Ini histori pasien selama berobat. Ya, misalkan mau ini misalkan obatnya apa, mau apa namanya, polidalam atau bedah kulit atau apapun lah itu. Misalkan kita ngambil aja obat yang ini, misalkan kita tinggal gunakan, ya. Nah, ini akan muncul di sini, ya, obat ini akan muncul di sini, kita tinggal simpan. Nah, nanti ini menjadi resep elektronik. Ini jadi resep buat ke apotek, nanti bisa dilihat resepnya. Nah, ini resepnya, ya, resep elektronik. Ini resep udah apa, S-nya apa, R-nya apa, ininya no-nya berapa, ini berno semua, ini resepnya. Dan ini nanti tinggal dilihat di laboratorium, di farmasi, di depo. Nah, di sini juga dilengkapi obat, ada racikan. Ya, obat racikan juga bisa digunakan di sini, atau non list. Non list ini apabila memang obatnya tidak ada di daftar obat di rumah sakit. Oke. Nah, ini ada hasil, ya, order. Ya, order untuk misalkan laboratorium. Di sini dokter juga cukup lakukan order. Nah, di order ini akan ada pertanyaan, apakah ini akan untuk lab rutin atau lab hari ini. Nah, kalau lab rutin berarti klik yang ini, maksudnya untuk bulan berikutnya. Nah, kalau untuk bulan berikutnya pilih tindakan, ya, misalkan ini yang harus diisi, ya, akan keluar di sini dengan nilainya, lalu disimpan oleh dokter, ya. Data berhasil disimpan. Kalau nanti kalau dicek, ini akan kelihatan menunggu ACC jaminan. Nah, ini ada proses ACC, ya. Untuk proses ACC ini, kalau memang disetujui oleh jaminan, berarti si ini akan datang lagi rutin, apakah sesuai tanggal yang ditetapkan, kemudian lakukan lagi registrasi di modul yang registrasi tadi awal ini. Begitu juga order untuk radiologi, itu pun sama, ya. Di order radiologi juga tinggal lakukan ini, apakah lab rutin atau hari ini, misalkan hari ini, pilih tindakannya. Nah, ini pemeriksaan, ini keterangan wajib diisi. Nah, pemeriksaannya apa? Toraks AP misalkan, ya. Selesai. Ini lalu kita cek. Nah, ini akan menunggu ACC jaminan. Ini nanti semua setelah ACC jaminan baru dia akan masuk ke penunjangan, baik yang lab maupun yang radiologi. Oke, ini. Nah, di sini ada namanya tindakan.
Tindakan ini adalah tindakan yang oleh dokter lakukan. Misalkan sekarang dokter melakukan apa? Oh, konsultasi, masukkan di sini. Lalu misalkan melakukan apa? Periksa ini misalkan, ya masukkan di sini. Udah, ini akan jadi billing nantinya ke kasir. Kalau umum itu lari ke kasir umum, BPJS itu lari ke kasir BPJS. Oke, selesai pengobatan satu pasien ini dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup cepat. Ini untuk ERM rawat jalan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dirawat inap? Nah, dirawat inap juga sama prinsipnya. Di sini ada pilihan tombol untuk rawat inap. Nah, kita tinggal cari. Kalau ada dokter ini mempunyai pasien dirawat ini akan muncul, ya, akan muncul. Nah, di sini juga tinggal diisi ini semua form-form rawat inap. Nah, form-form ini semua itu dibuat dinamis, bisa dilakukan, dibuat sendiri. Nanti di akhir kita buatkan contoh untuk form rawat inap ini, pembuatannya bagaimana. Ya, ini dilakukan sama dan lain-lain. Itu seputar RM rawat inap. Jadi di sini semua RM rawat jalan dan rawat inap, ya, semua ada di sini. Cukup dengan satu layar, tidak perlu kertas, tidak perlu untuk menulis surat kontrol, tidak perlu untuk menulis resep, semua terintegrasi. Oke, nah tadi mengenai obat, itu kan obat masuk ke apotek. Kita lihat sekarang di sisi apoteknya, order daripada obat yang tadi ini masuk ke depo karena dia masuk di depo rawat jalan. Kita lihat di transaksi, dia masuk di list order pasien tersebut. Kita coba carikan. Nah, ini ada, ini print resepnya. Di sini dari list order itu keluar resepnya sesuai dengan orderan yang diinikan oleh dokter, dan apotek tinggal melakukan transaksi untuk obat tersebut. Dilakukan transaksi. Nah, setelah dilakukan transaksi semua disimpan, akan terbentuk billing daripada obat ini, dan ini memilah nanti dari sini, memilah yang ke apotek obat kronis dan non kronis. Di sini otomatis memilah. Jadi di sini tidak perlu menggunakan resep secara tertulis, cukup dengan resep elektronik.